Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi agar undangan itu wajib untuk kemudian didatangi. Karena sejatinya yang pertama, walimah itu adalah perintah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang menikah namun tidak buat apa-apa, kata Rasulullah SAW, "Aulim walau bisyah." Ya, buatlah walimah meskipun sederhana, meskipun hanya menyembelih seekor kambing, tapi buat, karena itu adalah bagian dari ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, dan juga adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Maka di dalam walimah, kata Imam Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan al-dawabit agar walimah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjadikan walimah itu sebagai tempat untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang disajikan di walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang disajikan di mana? Di walimah. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yud'a laha al-aghniya wa yutrak laha al-fuqara." Karena yang diundang biasanya pada walimah itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang kemudian memiliki kedudukan. Adapun orang-orang miskin, orang-orang fakir tidak diajak. Padahal dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, walimah itu seringkali mengundang seseorang yang tidak membutuhkan makanan dan menghalangi orang yang sangat kelaparan dan membutuhkan makanan untuk mencicipi makanan yang disajikan. Maka agar walimah itu diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari definisi seburuk-buruk makanan, ketika kita mengadakan sebuah walimah, hendaknya kita mengundang seluruh lapisan masyarakat. Jangan kemudian karena ini kolega, ini kemudian teman bisnis, ini kemudian orang-orang yang memiliki kedudukan, inilah yang kita undang. Sedangkan mereka yang mungkin dalam kesehariannya jarang makan daging, jarang makan yang enak, kemudian diabaikan. Agar menjaga keberkahan dalam walimah itu, maka undanglah seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, ikhwatul iman, bahwa di dalam menghadiri ad-da'wah atau undangan khususnya walimah itu sendiri, kata para ulama, yang pertama hendaknya undangan itu bersifat khusus. Apa maknanya bersifat khusus? Undangan itu ditujukan secara khusus untuk kita. Bisa dalam bentuk undangan fisik, gitu ya, nama kita tertera di situ. Atau sekarang dengan kemudahan teknologi, ada undangan itu yang sifatnya digital ya, tapi nama kita tertulis. Nah itu masuk juga dalam kategori undangan secara khusus. Atau mungkin tanpa undangan dia mendatangi kita secara khusus. Ustaz, saya memang sengaja tidak buat undangan, tapi saya datang di sini untuk mengundang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, pekan depan saya nikahkan anak saya. Saya mengundang Ustaz secara khusus. Kalau Ustaz punya peluangan waktu, kiranya datang di undangan tersebut atau di acara tersebut. Ini sifatnya khusus. Maka kalau undangan itu sifatnya khusus, hukumnya wajib untuk mendatanginya. Kalau dia tidak punya halangan, tidak punya uzur, maka berdosa kalau dia tidak mendatangi undangan yang telah ditujukan secara khusus untuk diri. Adapun kalau undangan itu sifatnya umum, maka kata para ulama, la yajib, tidak wajib untuk mendatangi. Apa contohnya undangan sifatnya umum? Satu undangan tulis untuk sivitas al-amanah ya, mau dari mudirnya, mau dari ketua yayasannya, semuanya masuk dalam satu undangan tersebut. Santri-santrinya, ini undangannya sifatnya umum. Mendatanginya lebih afdal. Seandainya pun ada udzur tidak bisa mendatangi, maka kemudian tidak mengapa dia tidak mendatangi karena sifatnya umum. Atau broadcast atau japri, bukan japri biasanya, dalam satu grup WA diundang secara umum untuk seluruh anggota. Saya undang ya, karena tidak punya undangan, saya undang semuanya untuk hadir. Ini sifatnya umum. Maka kalau sifatnya umum, mendatanginya lebih afdal, tapi tidak pada hukum sebagai sebuah kewajiban. Atau diumumkan setelah sholat isya, biasanya ada yang berdiri, Pak, saya mau undang ya seluruh jamaah, kalau ada kesempatan besok hadir di acara nikahan anak saya. Nah, ini sifatnya umum. Maka kalau sifatnya umum itu hukumnya tidak wajib untuk mendatangi. Meskipun untuk menjaga ukhuwah, menjaga ikatan silaturahim di antara mereka, menghadirinya lebih awal. Tapi secara hukum tidak wajib. Yang kedua,
Hukumnya adalah menghadiri pada acara pernikahan yang pertama. Pernikahan yang pertama maksudnya begini. Ada beberapa orang, Bapak dan Ibu sekalian, ketika mengadakan walimah itu berhari-hari. Ada hari yang pertama, hari yang kedua, ada yang sampai 7 hari, 7 malam dan lain sebagainya. Maka yang wajib untuk menghadiri itu hanya pada undangan hari yang pertama saja. Kalau yang kedua kita diundang lagi, ketiga diundang lagi, ya capek juga kalau begitu terus ya. Maka menghadirinya hanya pada pernikahan atau perayaan yang pertama. Maka ini wajib untuk menghadiri. Yang ketiga, ikhwatal iman, hendaknya di dalam pernikahan tersebut di mana kita diundang tidak ada kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau sejak awal kita mengetahui di dalam acara walimah itu disediakan khamar, ada joget-jogetan, bercampur dan lain sebagainya, biduan-biduan yang seksi dan lain sebagainya, dan kita tahu hal tersebut diadakan, maka hendaknya tidak mendatanginya. Bukan wajib untuk mendatanginya, hendaknya tidak mendatanginya kata para ulama. Kalau kita mengetahui ada kemungkaran di dalamnya. Tapi kalau kita tidak mengetahui, tiba-tiba pas kita hadir lah kok begini, maka kata para ulama, tunaikan hajat kita, datangi itu pengantin, berikan doa, sampaikan salam dan lain sebagainya. Setelah itu kembali. Jangan setelah itu sambil nonton begitu, gitu ya. Keasikan juga menikmati ya goyangan biduan-biduan itu, na'udzubillah. Atau pilihan yang ketiga kata para ulama, kata lima, kalau kita mengetahui adanya kemungkaran yang akan dilaksanakan, sedangkan kita tidak enak kalau tidak menghadirinya. Ini saudara kita, ini kerabat kita, ini orang dekat kita. Kalau kita tidak hadir padahal kita sudah diundang, tidak enak, maka kata para ulama, hadiri di tempat di mana kemaksiatan itu tidak dilakukan. Biasanya kapan Pak Ibu? Pada acara akadnya. Gak mungkin kan ketika akad ada biduan joget-joget bisa diusir pemuluh. Maka hadir ketika akad. Selain kemudian kita menunaikan kewajiban, kita terhindar juga dari kemaksiatan dan kemungkaran yang diadakan di tempat tersebut. Jadi kalau sudah kita punya gambaran kayaknya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ini, maka hadiri di akadnya saja. Setelah itu kemudian kita kembali dan mudah-mudahan terhindar dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kota iman ini juga sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dalam walimah itu yang kita inginkan adalah doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya acara yang kita lakukan itu dirahmati, diberkahi oleh Allah. Bagaimana rahmat dan berkah itu akan turun ketika acara itu diisi dengan apa-apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah memberkahi acara yang di dalamnya itu ada kemaksiatan dan kemungkaran. Logikanya kata iman, kita meminta kebaikan, keridhaan, keberkahan dari Allah, sedangkan kita mengisi acara itu dengan apa-apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan yang keempat kata para ulama, syarat wajibnya seseorang menghadiri sebuah undangan itu adalah tidak memberatkannya, tidak memberatkan. Saya pernah dapat undangan Pak dari salah satu jamaah ada di salah satu masjid di Jakarta Selatan itu. Setelah saya mengisi kajian, dikasih undangan. Ustaz, mohon maaf saya ingin mengundang Ustaz ini, anak saya kebetulan nanti akan menikah. Oh iya Pak, di mana? Di Australia. Masya Allah. Nikahnya di mana Pak? Itu di Australia. Saya lihat di belakangnya ada tiket, nggak ada tiket dan lain sebagainya. Gimana saya ke sana? Bayangkan, undangnya ke Australia. Saya harus bikin paspor, ngurus visa, ya, beli tiket dan lain sebagainya. Maka kalau sudah memberatkan seperti itu, kata para ulama, tidak wajib untuk menghadirinya, kecuali memang kita berniat untuk menghadiri. Karena yang nikah keponakan kita sendiri, yang nikah orang yang selama ini membantu kita. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat kita diundang Allah berikan rezeki kepada kita. Maka tidak mengapa kita mengeluarkan sedikit rezeki itu untuk kemudian memenuhi undangan jika tidak memberatkan kita. Nah ini kita ke Sumatera saja belum pernah, tiba-tiba diundang ke Australia begitu. Kita undangan ke Surabaya saja kadang-kadang kok ini jauh banget. Ini sampai ke Australia. Maka kata para ulama, kalau sudah sampai memberatkan, maka tidak wajib untuk dihadiri atau cukup kemudian kita mendoakan atau menitipkan hadiah yang ingin kita berikan dan sampaikan udhur ya bahwa kita
tidak sempat mengurus paspor begini dan begitu, mudah-mudahan tidak mengurangi kebahagiaan yang dirasakan oleh pihak ini. Jadi ini teman-teman perhatikan, ini haknya seorang muslim yang harus ditunaikan. Apabila dia mengundang kita secara khusus pada acara-acara dalam rangka ketaatan kepada Allah dan kita tidak memiliki uzur, maka hukumnya apa? Wajib untuk kita datang. Idza da'aka fa'ajib. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansahhu. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah apabila dia datang meminta nasihat kepadamu, maka hukumnya wajib bagimu untuk memberikan nasihat. Karena sejatinya agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Inti dari beragama itu adalah saling nasihat-nasihat. Ketika seseorang datang, kata iman, perhatikan. Seseorang yang tidak meminta nasihat kepada kita saja, namun kita melihat dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan mungkin membutuhkan motivasi, hukumnya sunnah bagi kita memberikan nasihat kepada. Apatah lagi orang itu dengan sengaja datang kepada kita, lalu kemudian mengatakan, berikan nasihat kepada saya. Maka ketika dia datang kepada kita dan dia adalah seorang saudara kita, sesama muslim, maka hukumnya wajib untuk memberikan nasihat. Meskipun nasihat yang sekedar tidak terlalu panjang-panjang bertele-tele, hanya memberikan penguat kepada dia, selama itu kemudian bermanfaat, maka lakukan. Karena kita tidak pernah tahu kata iman dari nasihat mana yang kita sampaikan, dari ucapan apa yang kita berikan kepadanya, yang pada akhirnya membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengan nasihat yang kecil itu pada akhirnya membuat dia sadar, bertaubat kepada Allah, lalu menjadi seorang muslim yang baik, bayangkan betapa banyak kebaikan yang akan mengalir kepada kita yang mungkin hanya menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya pernah disampaikan sebuah kisah dari iman oleh salah seorang syekh dari Riyadh itu. Saya tidak menyaksikan sendiri, tapi beliau menceritakan. Beliau ini adalah seorang mukri, memiliki sanad yang cukup tinggi di Riyadh. Beliau mengajar di Jami' Al-Khalid, di Masjid Al-Khalid itu salah satu masjid Malik Al-Khalid, salah satu yang terbesar di kota Riyadh, kota Saudi Arabia. Beliau membagi murid-muridnya itu menjadi beberapa kelas. Ada yang baru mulai menghafal, biasanya ke murid-muridnya dulu. Sudah selesai setoran 30 juz untuk memungkinkan baru kepada beliau. Dia juga memilih murid-murid pilihan itu biasanya setelah Isya. Dan biasanya sekali setoran itu 20 menit, 30 menit. Mungkin seperti di sini gitu ya. Seperti tadi saya dapat kisah dan cerita dari Ustaz Raja. Nah, setelah Isya itu beliau sedang mengumpulkan tinggal 3 murid, ya, tinggal 3 murid. Sampai pada murid yang kedua, sisa 1, tiba-tiba ada seorang pemuda yang masuk. Kata syekh tersebut, ketika pemuda itu masuk ke dalam masjid, saya melihat di wajahnya itu ada beban yang berat yang sedang dia alami. Apakah futur, apakah mungkin sedang broken home, atau apapun yang sedang dia alami. Tapi saya melihat adanya beban yang begitu berat dari sorotan matanya, dari wajah. Maka di saat muridnya itu yang kedua selesai, majulah muridnya yang ketiga. Lalu pemuda itu segera menghampiri syekh, lalu mengatakan, wahai syekh, tolong bacakan kepadaku beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaanmu itu hatiku ini bisa menjadi baik, bisa menjadi lebih terbuka, bisa menjadi lebih jernih dalam berpikir. Syekh sudah tahu dan ingin tentu saja memberikan nasihat. Tapi Syekh pada saat itu mengatakan kepadanya, ya ibni, wahai anakku, kau lihat saya sedang mendengarkan setoran hafalan dari murid, ini murid yang terakhir. Saya akan memberikan nasihat kepadamu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu menunggu sampai setoran ini berakhir. Maka sambil menunggu, saya sarankan kepadamu, wahai anakku, kamu ke tempat wudhu. Setelah itu ke mihrab, lalu salat 2 rakaat. Sambil menunggu murid saya ini selesai menyetorkan hafalan. Akhirnya pemuda itu mengikuti saran dari syekh tersebut. Dia ke tempat wudhu, dia berwudhu, masuk ke dalam masjid, dekat dengan mihrab, lalu salat 2 rakaat. Kata syekh kepada muridnya, panjangkan setoran ya. Bukan syekhnya mau lari dari nasihat, bukan. Tapi itu salah satu yang diinginkan oleh syekh tersebut, memberikan dia ruang terlebih dahulu. Maka
Maka yang tadinya 20 menit ini sampai 30 menit. Kata Syekh baca terus ya. Ternyata pemuda tadi setelah dia salat 2 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia tambah lagi 2 rakaat. Dia menoleh ke Syekh masih mendengarkan muridnya menyetorkan hafalan. Kemudian dia mengambil dari rakaat tersebut mushaf, lalu kemudian dia membaca Al-Quran sambil menunggu Syekh itu selesai. Setelah 30 menit, Syekh kemudian menghentikan muridnya itu. Dan muridnya ini kelak nanti menjadi salah seorang imam Masjidil Haram. Masya Allah. Lalu kemudian kata Syekhnya ini, kamu kembali ke teman-teman kamu yang sana. Lalu kemudian Syekh memanggil pemuda tersebut. Datanglah pemuda itu. Kata Syekh, wallahi demi Allah, saya melihat perubahan wajahnya yang tadinya ketika masuk di awal itu penuh dengan beban, setelah dia kembali dari mihrab itu bercahaya seperti orang yang memiliki kebahagiaan yang begitu luar biasa. Maka dia datang bertemu dengan Syekh lalu mengatakan, wahai Syekh, tidak perlu lagi engkau membacakan Al-Quran kepadaku. Sungguh nasihatmu tadi telah membuatku mendapatkan kebahagiaan di hati. Syekh kemudian sambil tersenyum mengatakan, ya ibni, wahai anakku, saya melihat ruhmu itu lapar. Saya melihat ruhmu itu lapar. Maka aku berikan makanan ruhmu itu dengan membaca Al-Quran. Maka kalau ingin engkau mendapatkan kebahagiaan, dihilangkan kepedihan, kesedihan dari hatimu, jala'a humumina wa humumina. Yang kemudian salah satu doa yang kita bacakan ketika membaca Al-Quran dan lain sebagainya, menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang menghilangkan rasa sedih dari hati kita. Dan itu salah satu fungsi Al-Quran. Maka kemudian bacalah Al-Quran secara disiplin. Setiap engkau menemukan masalah, kembalilah, bersujudlah, lalu baca Al-Quran. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Tidaklah Bapak dan Ibu sekalian, kecuali setelah peristiwa itu sang pemuda tadi tidak pernah meninggalkan Al-Quran, bahkan menjadi salah satu murid terbaik dari Syekh tersebut, yang pada akhirnya menjadi juga muqri yang mendengarkan hafalan Al-Quran dari murid-murid lain. Bayangkan, dari satu nasihat yang kecil itu menghasilkan perubahan yang begitu luar biasa kepada diri sosok pemuda tadi. Bisa saja Syekh tadi dengan alasan, saya sedang sibuk, ini yang mau menyetorkan itu banyak, besok saja kembali. Siapa yang bisa menjamin besok dia akan kembali lagi ke masjid? Tapi ketika seseorang datang lalu meminta nasihat, apa kata Rasulullah SAW? Wa idza stansahaka fansahhu, dalam riwayat Bukhari, fansah lahu. Apabila ada yang datang kepadamu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Berikan nasihat dengan kejujuran. Berikan nasihat seolah-olah orang yang meminta nasihat kepadamu adalah anakmu sendiri. Dan nasihat itu tidak hanya ketika memberikan satu pencerahan, tetapi nasihat itu juga bermakna, kata para ulama, memberikan tuntunan dan arahan. Karena nasihat itu kadang-kadang bisa dalam bentuk ketika seseorang datang begini, Ustaz ngajar si fulan nih. Oh iya, dia datang Ustaz ke rumah saya mau ngelamar anak saya. Tolong Ustaz berikan nasihat tentang pemuda tersebut. Maka sampaikan dengan kejujuran. Oh, anak itu di kelas Masya Allah rajin, kasih tugas selalu mengerjakan dengan baik, akhlaknya baik, hafalan Qurannya juga bagus. Tapi ada satu kekurangannya, sering masuk terlambat contohnya. Sampaikan apa adanya, seolah-olah yang akan dinikahi itu adalah anak kita sendiri. Maka nasihat itu butuh kejujuran. Nasihat itu butuh kemudian sesuatu yang berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Maka benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada yang datang kepadamu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat, karena hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan. Sudah berapa Pak? 3. Masya Allah, ini nyampe nggak sampai waktunya ya. Baik. Yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza aqasa fahamidallah fashammit. Hak yang keenam seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah apabila saudaramu itu bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka jawablah dengan doa. Apa doanya Pak? Yarhamukallah, yarhamukallah. Dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmati.
Ini satu doa yang seringkali dianggap sepele, tapi sungguh dampaknya itu luar biasa.